Selamat malam, ladang Digitaniers. Hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal pertanian milenial ya. Di era pandemi seperti ini, kita punya banyak problem tentang bagaimana pengadaan pupuk yang akhir-akhir ini langka. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini. Yang penting kita cari solusi. Yuk. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan petani milenial yang sekaligus punya bimbel ya ini. Bisa perkenalkan, di kanan saya ini namanya Mas Yudi. Monggo silakan perkenalan Mas Yudi. Ya, saya Yudi Nurwanto. Ini petani padi plus berambang, juga polo hijau. Jadi bertani apapun juga, yang penting ditaruh di tanam bisa tumbuh. Oh begitu ya. Jadi petani samina batokna ya. Ya, sambil berusaha juga nih. Nah, kita hari ini tuh mengerucut Mas Yudi tentang bagaimana pengadaan pupuk yang akhir-akhir ini langka. Nah, melihat fenomena ini bagaimana Mas Yudi? Ya sebenarnya ini tidak akhir-akhir ini ya, memang dari dulu-dulu sebenarnya sudah ada saat-saat tertentu di mana pupuk langka seperti itu. Tapi untuk musim akhir-akhir ini langkahnya kok terus menerus. Nah itu ini sebuah hal yang baru bagi petani. Jadi petani itu kadang kayak kalang kabut gitulah istilahnya. Mau nanam gimana pupuknya nggak ada, biaya tanam mahal, pupuknya yang subsidi nggak ada. Mau nggak mau beli pupuk yang non subsidi. Kalau nggak dipupuk tanaman sekarang kan tumbuhnya juga nggak normal gitu. Oh gitu ya. Itu besarnya. Dan ini juga nggak cuma satu atau dua petani, tapi semuanya, semua petani pada bingung karena subsidi dihapuskan. Oh berarti karena beralih dari subsidi menjadi non subsidi, HPP-nya atau biaya produksinya naik. Ya betul. Tapi apakah itu linear dengan hasil yang didapat? Kalau misalkan pupuk subsidi itu hasilnya sekian, ternyata pakai non subsidi hasilnya jauh lebih bagus. Apakah itu solusi juga? Ya enggak juga. Itu kalau dipakai pupuk kimia ya hasilnya enggak bisa linear. Kalau semakin banyak pupuk semakin banyak hasilnya tuh enggak seperti itu. Oh, enggak seperti itu ya. Dari sejarahnya sendiri sejak pencanangan yang Pak Harto dulu itu semakin lama penggunaan pupuk itu produksinya justru semakin menurun seperti itu. Penggunaan kimianya berarti ya. Pupuk kimianya yang kita gunakan sekarang kan istilah pupuk yang dinamakan pupuk itu ya pupuk kimia kayak urea. Begitu. Definisinya pupuk itu pupuk kimia. Ya. Nah, kita berarti sebenarnya sudah mengerucut ke arah solusinya bahwa kimia itu nggak disarankan begitu atau bagaimana? Ya sudah dari dulu sebenarnya nggak disarankan oleh mbah-mbah kita itu tidak disarankan menggunakan pupuk kimia karena itu membuat tanah menjadi keras, menjadi tandus gitu. Dan sejarahnya sendiri pupuk kimia itu tidak digunakan untuk pupuk, tapi digunakan untuk landasan pesawat terbang misalnya. Wah begitu ya. Jadi nanti tanam tumbuhannya di bandara. Nah, jadi dulu waktu Perang Dunia II itu Amerika itu membuka semacam lahan-lahan baru untuk mendaratkan pesawat dibuat bandara. Nah itu biar tanahnya cepat keras itu dikasih yang namanya urea. Nah, jadi kalau begitu. Urea, jadi lahan di hutan itu kalau dikasih urea itu lahannya jadi keras. Bisa Gitu digunakan ya. untuk mendaratkan pesawat. Nah ini mungkin dari teman-teman banyak yang nggak tahu ya sebenarnya fungsi utama urea itu untuk mengeraskan tanah. Nah itu jadi kalau ada teman-teman yang pengen tanahnya keras itu dikasih urea, bukan untuk tumbuhan. Nah, ini saya baru tahu juga. Nanti saya googling habis pulang ya.
Nah, terus berarti solusinya kan ke arah organik pastinya. Nah, ini kan kalau melihat dari jumlah sawah, terus jumlah ternak, apakah itu memungkinkan untuk petani itu main di organik? Gimana itu Pak? Ini saya bahas dari historinya dulu ya. Jadi dulu meskipun itu digunakan untuk membuka lahan untuk mengeraskan tanah, tapi urea itu punya efek lain. Jadi di tanaman sekitar landasan bandara itu, ketika dikasih urea, kok tanamannya menjadi tambah hijau, tambah subur seperti itu, istilahnya seperti itu. Itu efek samping dari setelah mengeras dan ternyata subur juga. Ya, tapi dulu belum digunakan untuk pupuk. Nah, Nah, terus sampai suatu ketika perang dunia berakhir, tapi industri pabrik-pabrik urea masih ada. Kita produksi, nah kita bingung. Jadi dulu itu bingung, yang pabrik-pabrik itu mau dibuat apa ini urea? Nah, melihat dampaknya itu sebagai membuat trigger awal jadi hijau ya. Hijau itu, makanya ya udah kita promosikan sebagai pupuk, gitu. Akhirnya digunakan untuk pupuk, historinya seperti itu. Dan itu pada tahap awal-awal masuk ke Indonesia itu tidak diterima begitu saja. Nah, itu ada program namanya Revolusi Hijau dulu ya. Zamannya Pak Harto 84 ya kalau nggak salah. Itu pun nggak bisa diserap langsung. Jadi petani kita pada bingung, iki opo ki benda pendel-pendel putih-putih ditaruh di sawah. Iki maksudnya gimana? Itu sulit dulu diterimanya. Tapi lama-lama juga karena mengerahkan banyak penyuluh-penyuluh dan sebagian dari Babinsa zaman dulu namanya ikut memberikan penyuluhan kepada petani. Nah, makanya lama-lama menjadi bisa diterima, tapi juga lama. Akhirnya jadi kebiasaan, ketergantungan. Ya, berarti itu sejarahnya urea ya. Berarti nyambung ke yang tadi, sebenarnya kita nggak harus takut ya kalau urea itu sudah menipis, karena kita balik lagi ke organiknya tadi. Ini saya sambungkan nih. Betul sekali. Ya sama seperti awal pertama kali masuknya itu sulit, ketika mau balik lagi juga sulit juga. Sulit juga ya. Perlu revolusi apa ini? Coklat berarti. Kalau urea hijau, organik revolusi coklat atau apa gitu namanya. Coklat mendekati hitam lah, coklat 100% lah. Nah, ini sebenarnya memungkinkan saja ya Pak Yudi, kalau misalkan kapasitas ternak dengan kapasitas pertanian itu sebenarnya jomplang atau enggak sih, atau malah kita sebenarnya kelebihan dari pupuk atau kurang atau gimana kalau organik ini direvolusikan? Kalau organik sebenarnya kita enggak kekurangan sumber ya. Setiap kali orang menanam tanaman pasti muncul yang namanya bahan organik. Bahan organik itu apa? Ya tanamannya itu sendiri. Kalau kita nanam padi, itu yang kita ambil gabahnya. Nah, yang bahan organiknya itu tumbuhannya padi. Dibalikin lagi ke lahan atau digunakan untuk ternak, peletongnya dibalikin lagi. Nah, gitu. Jadi kita ambil yang kita butuhkan aja, kayak berasnya, jagungnya, delenya, tanaman pohon dan lain-lain itu kita balikin lagi. Begitu. Harusnya seperti itu. Berarti itu kondisi idealnya adalah seperti itu. Nah, sekarang kan petani ini bingung cara bikinnya, terus soal dosisnya bagaimana. Itu solusinya kira-kira bagaimana Mas Yudi? Apakah perlu waktu yang lama? Yang perlu diperbaiki sebenarnya bukan caranya itu, tapi pola pikir ya. Pola pikir petani itu dirombak dulu. Sekarang petani itu nggak tahu kalau jerami itu bermanfaat untuk tanaman itu. Ya, banyak yang dibakar soalnya. Sekarang dibakar, jerami dibakar, pohon jagung itu dibakar, yang lain-lain dibakar. Itu nggak tahu kalau itu bermanfaat. Itu sebenarnya kita ngirimin penyuluh ke kelompok tani sebenarnya sudah bisa, tapi menunggu waktu sudah bisa. Cuman kan problematikanya banyak gitu. Menjelaskannya juga harus pelan-pelan.
Oh begitu ya, berarti sebenarnya ada solusi yang nyata di depan kita itu sebenarnya, tapi tinggal gimana eksekusinya. Ya, solusinya sebenarnya nggak cuma itu yang ditawarkan solusi yang kembali ke nenek moyang kita dulu seperti itu solusinya. Yang solusi dari teman-teman yang lain, dari rekan-rekannya lebih banyak juga. Pakai produk pupuk ini loh solusinya, menggantikan pupuk ininya pakai ini aja gitu. Oh, pakai ini aja, itu solusi juga. Tergantung kita gencar yang mana, lebih gencar yang mana. Ya hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Saya kalau Orea itu sebenarnya diciptakan untuk pengerasan itu saya baru dengar hari ini. Ini juga ilmu yang mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya Orea itu fungsinya apa sih. Kita mikirnya Orea itu pupuk. Jadi mungkin banyak salah atau mindsetnya petani itu seperti itu. Jadi ketika kehilangan Orea yang sebenarnya bukan pupuk, mereka kan bingung. Nah ini yang jadi kendala kita ke depannya. Terus untuk soal organik sendiri Pak Yudi, apakah masa konversi, jadi sekarang itu orang petani yang terbiasa kimia, dia mau ke organik, itu biasanya kita namakan konversi. Di konversi ini ada resiko, banyak yang nggak panen karena tanah yang terbiasa kimia itu larinya ke organik. Nah ini solusinya bagaimana Mas Yudi kira-kira? Ya gini, mau tidak mau yang namanya ini kan masalah di pemikiran. Pemikirannya ini saya rantai nunggung nyambung dengan gere ya gitu. Istilahnya los. Jadi mau sepeda los di pedal kayak apa nggak bakal jalan. Berarti mindsetnya harus nyatu dulu. Itu yang namanya ya kayak semacam penyuluhan seperti itu. Dan penyuluhan ini nggak bisa dilakukan oleh perorangan atau lewat kelompok tani biasa, tapi harus koordinasi dengan kepala desa, kelompok tani, dan juga teman-teman dari pemerintahan juga, gitu. Jadi harus concern juga, karena kalau petani dibiarkan sendirian, ya akhirnya balik lagi karena ini ada resikonya juga. Kecuali kalau pupuk kimia hilang sama sekali, otomatis mau tidak mau petani sudah mikir dewi pakai jerami, pakai yang organik. Atau mungkin revolusinya seperti itu, pupuk kimia hilang sekalian biar petani langsung bisa mau nggak mau gitu. Iya, itu bisa juga seperti itu. Revolusi tapi ya gagal panen bisa jadi. Ya, revolusi gagal panen bisa jadi. Ya benar juga. Tapi ya ada efeknya juga ya. Mungkin nanti di bidang politik apa yang menyangkut dengan kebijakan itu bakal kehilangan suara atau gimana kita nggak tahu. Bidangnya sudah beda. Nah, diskusi kita sangat kompleks ya hari ini. Jadi benar-benar kita ngomongin filosofinya itu dari akarnya itu apa sih urea, kenapa langka, historinya bagaimana. Ya untuk segmen kali ini kita buka dulu lah wawasan bahwa organik itu mau nggak mau akan terjadi, begitu kan secara teori. Tapi untuk diskusi awal kita suguhan hari ini, nanti segmen berikutnya kita akan ketemu dengan Mas Yudi lagi atau beberapa narasumber yang bisa membuka wawasan petani muda. Ini istilahnya baru baru pembukaan juga. Organik sendiri macam-macamnya banyak. Ada yang organik dari alam, cari organik dari bahan-bahan bekas, bahan-bahan limbah-limbah organik, atau membuat pupuk organik sendiri juga bisa, tapi itu di lain waktu saja. Oke, ini tunggu ya. Nah ini makanya ini bahan diskusi kita nggak akan putus di sini. Tetap nantikan kita di vlog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.